Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you doing today? I hope you are all in very good condition. Oke, teman-teman. Karena kita itu hari Rabu ini teman-teman ada acara ya. Terus next week Rabu nanti teman-teman juga tanggal 1 Juni itu ternyata tanggal merah. Alhasil kita 2 minggu nanti nggak ketemu-temu nih teman-teman. Jadi Miss Gilang menyiasatinya dengan cara kejar materinya pakai video ini ya teman-teman ya. Jadi yang kemarin di Superminds itu kita sudah bahas unit 9. We will continue to discuss our meeting, our material in this video. Jadi teman-teman lanjutkan tuh yang kemarin mungkin juga ada ketinggalan nulis-nulisnya, kita lanjutin di sini. Oke teman-teman? Ya sekarang sebelum kita mulai, ambil dulu buku Superminds-nya, buka unit 9 di halaman 106, and don't forget to say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Oke, Miss akan buka juga buku Superminds-nya biar kita lihat sama-sama teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Oh, ini sudah yang halaman 108. Kita review dulu ke 106 tadi ya, teman-teman ya. Waktu itu kita sudah membahas tentang holiday plans. Holiday itu hari libur, plans itu adalah rencana. Nah, kan Miss Gilang udah cerita kemarin ya, kita nanti mau liburan lagi. Liburan apa? Liburan akhir tahun. Teman-teman akan naik ke kelas 4 nanti. Nah, holiday plans-nya, rencananya itu apa nih teman-teman liburan nanti? Tapi biasanya kalau kita punya rencana liburan itu berkaitan dengan cuaca atau weather. Ya, cuaca itu in English ada banyak. Tapi yang kita bahas sedikit dulu di sini ya. Beberapa lah mengcover ya kita hari ini berarti tentang di unit ini tentang cuaca ya. Kita lihat langsung. Yang pertama kita dengarkan. Wah, yang pertama ini ada hujan. Nih lihat, ini satunya itu maksudnya ke langit ya. Hujan badai, anginnya kencang. Nah, kalau keadaan seperti itu namanya apa? Thunderstorm. Thunderstorm. Iya, hujan badai yang disertai gemuruh itu petir namanya thunderstorm. Berarti dia kenceng banget ya. Next, number 2. Wah, ini lightning atau kilat dalam bahasa Indonesianya. Kita dengarkan? Lightning. Lightning. Oke, number 3 ini menunjuk ke awan ceritanya teman-teman ya. Jadi awan, jadi kalau langit berawan teman-teman misalnya lagi lihat langit ada di atas, maksudnya di atas langit itu suka ada yang kayak kabut itu namanya awan, cloud ya, cloud. Tapi kalau kita lihat wah hari ini kayaknya banyak banget nih awannya, mendung gitu ya. Nah, teman-teman bisa bilang it is cloudy. Jadi bukan it is cloud lagi, tapi it is cloudy ya. Number 3, Cloud. cloud. Cloudy. Cloudy. Kalau cloud itu awan, cloudy berawan. Number 4 ini menunjuk ke hujannya teman-teman. Yang pernah Miss Gilang cerita di kelas ya. Kalau hujannya bahasa Inggrisnya rain. Tapi kalau wah ini hari hujan nih, sekarang hujan. Nah itu teman-teman bilangnya rainy day ya. Atau kalau sedang hujan sekarang it is raining. Ya, tapi kalau harinya hujan rainy day. Ya, tapi kalau hujan aja rain. Nah, contoh pengucapannya dulu. Rain. Rain. Rainy. Ya. Rainy day, hujan. Harinya maksudnya hujan. Ya, maksudnya ngerti kan maksudnya segilan. Jadi kalau cloudy itu hari berawan, kalau rainy day berarti harinya hujan, tidak cerah gitu maksudnya ya. Number 5. Wah, ini sampai pohonnya bergoyang-goyang itu karena apa biasanya? Angin. Angin in English is wind. Tapi kalau wah ini hari banyak angin nih. Berarti windy. Coba kita dengarkan.
Wind. Windy. Windy. Wind. Windnya aja angin. Ya. Tapi kalau windy, berangin. Next, number 6. Ini menunjuk, wah sampai terbalik saking kencangnya ini anginnya ya. Umbrella. Umbrella. Payung. Raincoat. Yang dipakai kalau pas hujan seperti jaket. Raincoat. Kalau bahasa Indonesianya, jas hujan. Fog. Nah, Foggy. yang nomor 8 itu kabut, fog. Tapi kalau mengatakan hari yang berkabut, nah itu foggy ya. Fog, foggy. Kalau nomor 9, sepatu anti air nih, bisa dipakai becek-becekan pas hujan. Boots. Boots, good job teman-teman. Nah itu ya vocabulary kita ya hari ini ya. Mungkin sudah beberapa kelas nih yang sudah Miss Gilang bahas di kelas duluan. Nah kita dengarkan lagi nih yang si Ben sama Lucy ngapain sih hujan-hujanan di luar kastil ya. Kastil ya kalau bahasa Inggrisnya kastil itu castle atau istana. Kalau bahasa Indonesia bisa juga nyebutnya kastil ya, tapi bahasa Inggrisnya adalah castle. Mereka ngapain sih mereka ini ada di luar hujan-hujanan? Kita dengarkan dulu ceritanya berikut ini. Student's Book, page 106. 2. Listen and correct the sentences. It's so rainy. It's lucky we're wearing our boots and raincoats. Yes, but I'm not so sure the umbrella was a very good idea. It's too windy. And I don't really like that lightning. I'm a bit scared of thunderstorms. Don't worry. We're nearly at the castle now. Are you sure the castle is the right place to go? Well, it's where our adventure started. So it might be where it ends. Yes. We haven't got the book now, so I can't be sure. But we've got all the letters. Yes. So let's see if we can find an answer to the puzzle. Oke, jadi menurut buku yang sebelumnya mereka punya, katanya petunjuk terakhirnya itu kemungkinan ada di castle karena itu merupakan awal dari petualangan mereka. Masih ingat nggak di episode awal-awal? Mereka kan lagi ada di castle ya nggak, ngambil buku ya, terus mereka berpetualang mencari huruf-huruf yang hilang dan ketika kumpul semua akhirnya mereka kembali ke situ untuk memecahkan puzzle yang ada. Ya, jadi puzzle-nya itu berupa apa? Berupa huruf-huruf yang sudah dikumpulkan mereka dari unit-unit sebelumnya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kita dari percakapan tadi ada beberapa yang kurang tepat nih di yang bagian 2. Number 1 until number 4. Ya, nomor 1 nih seperti nomor 1 nih. Coba katanya Ben is scared of thunderstorm. Apa itu scared? Takut ya. Jadi katanya Ben itu takut sama thunderstorm. Is that correct? Enggak ya, yang takut itu sebenarnya tadi yang bilang I'm scared, I'm a bit scared of thunderstorm. Itu bukan Ben, tapi Lucy. Jadi kita kasih perbaikan di sini. Ben kita coret. Oke. And next kita tulis di sini. Bukan Ben, tapi Lucy. Ya, teman-teman silahkan boleh ditulis di dekat tulisannya. Yang sudah kemarin mengerjakan boleh di skip. Ini tulisan Miss Gilang ya. Nanti kita lanjut ke halaman berikutnya yang waktu di kelas sudah. Kita review aja dulu. Mungkin waktu di kelas juga ada yang ketinggalan. Jadi bisa diulangkan sekarang ya. Nah, next number 2. Katanya they are a long way from the castle. Katanya long way itu jauh. Kenyataannya mereka sudah jauh, masih jauh apa udah deket? Sudah dekat, jadi bukan long way lagi. Tapi sudah dekat in English itu they are nearby. Nearby itu artinya dekat teman-teman. Kita coret long way-nya.
Ganti dengan nearby. They are nearby from the castle. Mereka dekat loh dari castle-nya. Number 3, Ben and Lucy have got the book. Katanya Ben sama Lucy punya nih bukunya, lagi ada sama mereka. Kenyataannya bukunya itu dicuri sama Mr. William atau Horace. So spoiler deh. Nah, jadi bukunya itu dicuri sama Horace ya teman-teman ya. Jadi sekarang mereka itu nggak pegang buku, tapi katanya mereka sudah berhasil mengumpulkan semua petunjuknya. Berarti kita yang dicoret di sini yang bagian have got. Have got itu artinya mempunyai. Jadi Lucy dan Ben katanya mempunyai bukunya. Kenyataannya punya nggak? Enggak kan? Jadi have-nya kita tambahkan kata not. Jadi haven't. Karena mereka belum punya bukunya. Bukunya hilang lagi maksudnya. Ya, sudah mereka punya, tapi dicuri lagi sama si itu tuh. Ya, oke. Number 4. Ben and Lucy have to find two more letters. Katanya Ben sama Lucy itu harus have ditambah to itu bukan lagi mempunyai. Artinya have kan punya ya, tapi kalau have sama to artinya jadi harus. Berarti Ben and Lucy harus menemukan find two more letters. Harus menemukan 2 huruf lagi. Betul tidak? Kan katanya tadi dia bilang puzzle-nya udah komplit. Ya, we already complete the puzzles. Berarti mereka sudah mengumpulkan, sudah lengkap nih huruf-hurufnya. Kan puzzle-nya itu berupa huruf-huruf. Berarti harus tidak menemukan 2 huruf lagi. Enggak ya. Jadi have to-nya kita tambahkan aja di ujungnya. Jadi nggak harus karena udah lengkap. Jadi don't have to. Tidak harus karena mereka sudah lengkap ya. Nah, don't have to find. Maksudnya Ben dan Lucy tidak harus menemukan 2 letters lagi karena sudah lengkap. Itu maksudnya. Oke, silahkan yang waktu itu ketinggalan bagian ini bisa ditulis ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah. Kalau belum bisa di-post video Miss Gilang, kalau sudah kita lanjut lagi ke next page. Halaman 107. Nah, yang ini Miss hapus dulu ya tulisannya ya. Tadi kalau belum boleh di-post dulu video Miss Gilangnya. Jadi ini enggak kehapus. Oke. Nah, kali ini teman-teman Miss akan nyamain lagi. Mungkin juga ada yang ketinggalan kemarin ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ini adalah ramalan cuaca dari hari Senin sampai Jumat. Ya, ramalan cuacanya ada 5 sesuai dengan harinya. Ada sunny. Sunny itu berarti harinya cerah. Sunny. Foggy. Harinya itu berkabut. Rainy. Harinya itu hujan, cloudy, berawan, windy, berangin. Ya. Nah, sekarang dari kelima ini teman-teman dipasang-pasangin. Ya, jadi mana yang misalnya hari Senin cuacanya gimana, Selasa cuacanya gimana, menurut percakapan berikut ini. Jadi tinggal ditarik garis aja. Oke, I'm going to play the audio in 3, 2, 1. Student's Book, page 107. 1. Listen and draw lines. What's the weather going to be like on Monday? Monday. It's going to be rainy. And what's the weather going to be like on Tuesday? It's going to be windy. What's the weather going to be like on Wednesday? Well, it's not going to be windy. It's going to be foggy. And what's the weather going to be like on Thursday? Well, it's not going to be foggy. It's going to be cloudy. And on Friday?
On Friday, it's going to be sunny. Hooray! I'm going to play in the garden all day. Oke. Di percakapan pertama, tadi dia bertanya, seperti apa cuacanya hari Senin nanti? Ya, bagaimana cuaca hari Senin nanti? Nah, untuk bertanya seperti itu, teman-teman bisa mengungkapkannya dengan pertanyaan, wait ini. Pindahin dulu. Ya. Oke. Teman-teman bisa menggunakan ungkapan untuk menanyakan cuaca ya. What's? Ini kelihatan nggak, pakai hitam aja deh. Oke. What's? Putih aja yang terang. Sorry. Pindahkan ke sini. Nah, what's the weather like on titik-titik. Ya, titik-titiknya itu diganti hari ya. Jadi what's the weather like on? Ya, what's the weather like on? Ini menanyakan bagaimana cuacanya pada hari apa? Misalnya, gimana cuaca hari Senin? Tadi dia bilang what's the weather like on Monday? Berarti dia mungkin hari sekarangnya itu hari Sunday. Dia nanya cuaca hari Senin besok ya. What's the weather like on Monday? Tadi yang jawabnya man itu dia bilang it is going to be rainy ya. Nah, it's going to be. Ada it's going to be. It's going to be apa titik-titiknya? Tergantung. Pernah Miss Gilang bahas mungkin yang kebagian di kelas. Kalau ada going itu ada to be itu yang seperti is, am, are ya. Itu artinya ditambahkan going maksudnya nih yang ini. Itu maksudnya adalah akan ya. Jadi kalau it is going to be maksudnya adalah itu akan apa? Akan hujan, akan cerah, akan berawan, akan berkabut, atau akan berangin, atau gimana? Atau cerah. Nah, itu kita pakai awalan ini. Jadi, what's the weather like on Monday? Bagaimana cuaca hari Senin? Oh, it is going to be. Dengar nggak tadi? Hari Senin katanya Monday akan seperti apa hujannya? Cuacanya akan hujan, betul sekali. Jadi it is going to be rainy. Jadi silakan teman-teman tarik garis dari Monday itu ke rainy. Oke? Next. What's the weather like? Sekarang cara untuk bertanya hari Selasa. Gimana cuaca hari Selasa? Gimana cara bertanyanya? What's the weather like on Tuesday? Hari Selasa itu in English Tuesday. Ya. What's the weather like on Tuesday? It is going to be. Aduh, Miss lupa tadi. Coba kita putar sekali lagi. Hari Selasa apa ya? Listen and draw lines. What's the weather going to be like on Monday? Monday. It's going to be rainy. Rainy kan? And what's the weather going to be like on Tuesday? Tuesday. It's going to be windy. Windy ya. Jadi silakan teman-teman tarik garis dari mana? Dari Tuesday alias hari Selasa ke windy. Bener kan tadi windy? Bener kan tadi windy? Windy. Iya bener windy. And what's the weather like on... Oh ya, sorry, ada yang ketinggalan. What's the weather going to be like? Ya, yang lengkapnya seperti itu. Ya, ini Miss Gilang lupa. Ada going to be-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk nanya itu what's the weather going to be like on
Ya, seperti ini. Kenapa ada going to be-nya tadi, Miss? Ini untuk menanyakan yang akan datang. Akan, ya. Nah, ini going to be. Kebalik ini kok jadi di sini? No, ke bawah. What's the weather going to be like? Ya, I'm sorry tadi Miss kelupaan going-nya. Nah, ini dia. What's the weather going to be like on? Kapan? Ya. It's going to be rainy, windy. Nah, tadi hari Selasa. What's the weather going to be like on Wednesday? Nah, tadi katanya kalau on Wednesday, it's not going to be windy. Kayaknya nggak bakalan berangin sih, but it's going to be foggy. Coba kita dengarkan, betul nggak? What's the weather going to be like on Wednesday? Wednesday. Well, it's not going to be windy. Nah, kalau nggak akan berangin sih, tidak akan. Tidak akan itu tidak akan cuacanya maksudnya ya. It-nya itu cuaca. Tapi kalau mau bilang tidak akan, nah kalau ini kan akan, it's going to be. Tapi kalau mau bilang tidak akan, teman-teman dikasih tambahan not di sini. It's. Nah, kita kasih merah biar teman-teman tahu perbedaannya. Not. Ya, it's not. Kita kasih putih lagi. Going to be. Salah. It's not going to be. Nah, artinya kalau ada not itu tidak akan. Itu tidak akan apa? Itu tidak akan hujan. Itu tidak akan berangin. Nah, it's not going to be windy tadi bilang, ya. Jadi it's not going to be windy artinya tidak. Itu hari Rabu, maksudnya it-nya itu hari Rabu. It's not going to be windy, but it is going to be foggy. Kalau nggak salah ya, foggy dia bilang. Coba kita dengarkan lagi. It's going to be foggy. Iya, foggy kan ya. Katanya tidak akan berangin sih kalau hari Rabu, tapi akan berkabut. Kita tarik garis teman-teman dari Wednesday. Ini yang ada panahnya aja biar kelihatan. Dari Wednesday itu ke foggy ya. Oke, ke sini. Oke. And what's the weather going to be like on Thursday? Kalau hari Kamis gimana? Well, it's not going to be foggy katanya. It's not going to be foggy. Tidak akan berkabut sih. Tapi it's going to be cloudy. Ya. Jadi akan ke cloudy. Jadi Thursday itu ke berawan. I'm sorry. Nah, ini ke cloudy. Coba tapi kita dengarkan dulu, betul nggak? And what's the weather going to be like on Thursday? Thursday. Well, it's not going to be foggy. It's not going to be foggy. Tidak akan berkabut. It's going to be cloudy. It's going to be cloudy. Tapi itu akan menjadi, maksudnya cuacanya itu akan berawan. It's going to be cloudy. Betul ya, Thursday ke cloudy. And the last one. Kayaknya di perencana sih. What's the weather going to be like on Friday? Terakhir. And on Friday? On Friday? On Friday, it's going to be sunny. Hooray! I'm going to play in the garden all day. Okay, dia bilang on Friday it's going to be sunny. Ya, akan cerah kalau hari Senin katanya. Senin. Kok Senin sih? Friday ya. Jadi kalau hari Senin katanya akan Senin lagi? Friday. Kalau Friday itu Jumat. Astagfirullah ya. Friday itu hari Jumat katanya akan cerah. Makanya dia senang mau libur weekend ya. Hooray! I'm going to be outside all
day long. Katanya dia akan main di luar seharian. Karena cerah harinya, kita tarik garis dulu sini. Nah, sini ya teman-teman ya. Jadi, I'm going to play. Apa tadi dia bilang? Coba dengarkan sekali lagi. All day. Hooray! I'm going to play in the garden all day. I'm going to play in the garden all day. I'm going to, apa tadi kalau ada tulisan going to? Iya teman-teman, kalau ada tulisan going to itu artinya akan. Nah tadi dia bilang seperti ini, Miss tulis ya biar teman-teman lebih paham polanya. Kita belajar pola bukan rumus. Oke, I am. Jangan warna biru nggak kelihatan. Warna yang kelihatan hijau kuning aja. I am, atau boleh singkat I'm ya. I. Nah, tapi karena I itu to be-nya am, ya kan? Maka boleh deh teman-teman kasih singkatan di sini ya. Jadi I itu singkatan dari I am. Maksudnya to be ya. Jadi kalau misalnya dia it ya jadi it's singkatannya. Kalau I ya jadi I am. Kalau he ya jadi his, ya enggak? Is going to be. Kalau she berarti she's going to be. Nah, kebetulan ini I, ya I am singkatannya I'm ya. I'm going to be. Nah, berarti di sini I'm going to be, going to. Enggak ada be-nya ya. I'm going to. Going to itu ini jangan kejauhan. I'm going to. Nah, going to ini akan ya, teman-teman ya. Jadi aku akan. Nah, aku akan. Nah, ini kan berbeda ya. Kalau ini S, ini kok M, kan lihat depannya. Kalau it itu pasangannya dengan it's. Ya, dengan S. Is maksudnya. Kalau I dengan M pasangannya. I am. Ini loh to be loh yang seperti ini masih ingat kan? Ada to be itu ada M, ada is, ada are, ya kan? Kalau we are. Kalau I am. Kalau it is. Nah, kalau I'm going to. Ya, tadi dia bilang I'm going to play in the garden. Ya, aku akan. Going to-nya itu akan. Play the garden. Ini lanjutannya. Kenapa ini beda, Miss? Ya karena ini going to itu dia bukan maksudnya pergi ke taman, bukan. Artinya dia akan. Going to itu artinya jadi akan. Ya, akan main di taman all day sepanjang hari. Nah, jadi seperti itu penggunaan going to itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ketemu going to, oh itu berarti dia akan. Dia belum terjadi, dia baru berencana ya. Misalnya teman-teman bisa aja what are you going to do next holiday? Kamu nanti liburan nanti mau ngapain? Oh, I'm going to visit my grandma. I'm going to. Aku akan visit, mengunjungi my grandma, nenek aku. I'm going to visit my grandma. Aku akan mengunjungi nenek aku. Ya, jadi I'm going to visit. Seperti itu penggunaannya teman-teman. Oke? Oke ya, kita lanjut lagi. Yang belum boleh ini di pause ya. Dan ini kalau mau dicatat boleh di buku catatan. Ini karena menjelasin di sini jadi langsung terbahas gitu teman-teman ya. Jadi enggak beda-beda layar catatannya. Oke. Kita hapus, lanjut ke page 108. Apakah ini selanjutnya? Oke. Nah, ini cukup di listen, read and write the names under the picture. You just write the names ya. Jadi nanti ada percakapan, ada Mrs. Bill dengan murid-muridnya. Dia berencana ngapain tuh murid-muridnya. Dia nanya nanti liburan bakal ngapain. Nah, liburan nanti mau ngapain? Bahasa Inggrisnya apa, Miss? What are you going to do? What are you? Apa yang kamu going to do? Tadi apa going to? Akan do, lakukan ya in your holiday. Aku tulis ya di sini ya. What? Apa yang akan kamu
going to do in your holiday? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Nah, are you going? Jadi what are you going? Kalau mau nanya gitu, pakai what ya. Apa yang akan kamu lakukan? Digabungin ya. What are you going to do in your holiday? Nah, kamu tinggal jawab, I'm going to. Sekali lagi, I'm going to. Mau ngapain? I'm going to apa? I'm going to visit atau I'm going to watch television. Aku mau nonton TV aja seharian. I'm going to play games. I'm going to visit my grandma. I'm going to help my mom. Jadi macam-macam jawabannya. Jadi I'm going to, aku akan. Ya. Jadi kita dengarkan langsung aja. Ini siapa aja sih yang mau katanya, yang mau berenang siapa, yang mau main ini siapa, cukup tulis namanya aja, oke? I'm going to play the audio in 3, 2, 1. Student's Book, page 109. 1. Listen, read, and write the names under the pictures. Lily, what are you going to do in your holiday? Nothing much. I'm going to read lots of books. Oliver and James, what are you going to do? We're going to stay at home and play all our computer games. Okay. Ruby, what are you going to do in your holiday? I'm going to Mexico with my mum and dad. I'm going to swim all day. Dylan, what are you going to do in your holiday? I'm going to play lots of football and tennis. Oke, itu dia. Nah, Student's Book, gurunya page itu bertanya, what are you going to do in your holiday? Apa yang akan kamu lakukan nanti liburan ya? Yang mau membaca buku seharian, membaca buku banyak maksudnya siapa? Ini sebenarnya ada sih di sini, nggak usah didengarkan lagi. Tapi tadi teman-teman supaya tahu itu percakapannya seperti apa, jadi didengarkan dulu. Oke, yang akan membaca buku saatnya banyak buku kalau liburan itu siapa? Lily ya, silakan teman-teman tulis. Lily. Terus yang katanya mau we're going to stay at home and play all our computer games. Siapa itu? Yang berdua, Oliver and James. Oliver and James. Dulu ini nggak muat nantinya kalau kebesaran. Nah ini ya maksudnya ya di yang bagian ini. Nah ini Oliver and James. Ya, silakan teman-teman dimuat-muatin nulisnya. Next, siapa lagi yang katanya mau I'm going to swim all day. Siapa dia? Ruby ya. Kata dia I'm going to Mexico. Aku mau ke Meksiko. Ya, I'm going to Mexico artinya aku mau ke Meksiko. I'm going to Mexico. I'm going to Bandung. I'm going to Jakarta. Ruby itu mau I'm going to swim all day. Mau itu maksudnya akan ya di sini ya. And the last one. Katanya kalau liburan itu I'm going to play lots of football and tennis. Yang mau main sepak bola dan tenis itu siapa? Dylan. Ya, kita tulis namanya Dylan. Oke, ini dia ya. Sudah teman-teman? Oke, udah ya. Kita hapus dulu. Nah, Miss Gilang, tadi kan jelas ya mau nanyain apa nih. Jadi, what's the weather like? What's the weather going to be like maksudnya? Jadi, cuaca nanti akan seperti apa? Atau, what are you going to do on your holiday? Nah, itu kan nanya apa yang akan kamu lakukan. Tapi kalau teman-teman mau menanyakan, meyakinkan kembali gitu ya, maksudnya kayak misalnya ada yang bilang, oh, I'm going to Bandung this holiday, katanya. Nanti liburan ini aku mau ke Bandung. Nah, terus ada yang nanya lagi,
kalau ke Bandung kamu mau ke bukan Universal Studio di Bandung mah. Apa namanya? Trans Studio. Iya, Trans Studio, Universal Studio mah di mana? Singapura ya. Kalau di Bandung Trans Studio. Terus dia bilang, "I'm going to Bandung." Ya, aku mau ke Bandung. Terus teman-teman nanya, "Kamu mau ke Trans Studio enggak?" Ya, jadi nanti akan ke Trans Studio enggak? Nah, itu kan udah ada jawabannya ya. Teman-teman cuma nanya, apakah kamu akan pergi ke Trans Studio? Nah, itu jangan pakai what lagi, teman-teman. Jadi jangan pakai what are you going to lagi. Langsung aja. Are you going to Trans Studio Bandung? Ya, jadi pakai kata-kata depannya itu are you. Karena langsung nanyain, apakah kamu? Ya. Are you going to? Bla 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 bla. Ya. Misalnya apakah kamu nanti liburan mau berenang? Berarti are you going to swim? Ya. Are you going to swim? Apakah nanti kamu mau berenang di kolam renang? Atau misalnya apakah nanti malam main ini enggak? Nanti malam mau main FF enggak nih? Atau mau main apa nih? Ya. Atau mau main Genshin Impact, misalnya taunya game-game yang lagi dimainin anak-anak nih sekarang ya, yang lagi in. Apa kamu ntar malam mau main, nanti malam kamu main ini enggak gitu. Jadi bahasa Indonesia seperti itu ya. Are you going to play? Iya. Are you going to play this? Ya, apakah nanti kamu mau main ini? Are you going to play? Jadi ditambahin. Kamu mau nanya apa? Are you going to? Kamu ntar ini enggak gitu. Mau apa gitu. Are you going to play? Are you going to help your dad? Apa kamu nanti akan membantu ayah kamu? Ya. Atau are you going to read a book? Apa kamu nanti akan baca buku? In holiday? Nah, jadi bebas lanjutannya apa. Kalau iya, nanti aku mau ke Trans Studio ya. Are you going to go to Trans Studio Bandung? Ya. Kalau jawabnya iya, yes I am. Yes I am. Are you going to Trans Studio Bandung? Ya. Atau are you going to watch this movie? KKN, nah misalnya are you going to watch KKN movie? Ya. Kalau iya, yes I am. Nah, seperti ini ya, yang di kotak hijau ini sudah ada penjelasannya. Kalau tidak, no, I'm not. Jadi sebenarnya ini ada yes I am. Kalau enggak, boleh teman-teman bilang no, I'm not. Miss tulis sini ya. No, I'm not. Salah. Nah, jadi kalau ada jawaban lain, misalnya no, I'm not. Udah cukup selesai. Tapi kalau misalnya mau ngasih tahu yang lain, misalnya dia nanya, are you going to help your dad in the garden? Apakah kamu akan menolong ayah kamu di kebun? Ya. Terus dia bilang, no, enggak, we don't like gardening. Langsung dia ngomong, we don't like gardening. Enggak deh kayaknya, soalnya kita enggak suka berkebun, kotor, ya, panas, mungkin alasannya ya. Jadi no, we don't like gardening. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita sudah belajar tentang going to, akan artinya ya. Next page, tentang apa ya? Kita buka halaman 100 berapa? 110. Kita hapus dulu ininya. Wait. Where? Yang ini pelatihan. Berarti ini mau misalnya coba mau nanya, kamu mau berenang nggak? Berarti gimana? Coba sendiri bisa nggak? Are you going to swim? Are you going to swim this holiday? Ya, apa kamu mau nanti berenang? Jadi bukan swimming ya teman-teman, tapi swim. Are you going to swim? Jadi bentuk pertama verbnya. Terus kalau mau baca buku, are you going to read a book? Betul. Kalau mau main game, are you going to play game? Mau dengerin musik? Are you going to listen to music? Iya. Kalau ya, yes I am. Nah, silakan berlatih sendiri ya. Next, kita lihat, wah, pas banget nih. Video teman-teman ya, nggak sempat diputar di kelas, kita langsung aja puterin sekarang. Enggak. Jadi bagaimana yang terjadi di kelas itu? Di kelas apa tentang harta karunnya itu? In 3, 2, 1.
It's Horax and Zelda. What are they doing? I don't know, but they've got our book. Let's hide and find out. There's a message with a missing word. We need the letters. What was that? How kind of you to visit us. Now, give us the letters. Okay. They're N, F, D, I, S, E, R. So it's a kind of puzzle. Go away, stupid dog. No, it can't be. You're Mr. Williams. Yes. Now you know. But it doesn't matter. I've got what I need. These letters are a puzzle. Yes, I think they make a word. Look, the letters make the word finders. Let's write it. What? The word has to be finders. That's what we are. Finders. Oh, it's wrong, you fool! Why do you always get things wrong? Ah, the word is friends, not finders. Only true friends can go in here. Come on, Ben. Wow! It's beautiful. It's amazing. Let's take it to the museum. That's where it belongs. What a perfect end to our adventure. Oke, itu dia ceritanya teman-teman. Ternyata terbukti ya kalau si Horace itu juga menyamar. Atau si Mr. Smith itu ternyata... Ini yang benar namanya Horace apa Zelda sih? Horace apa Zelda? Horace apa Mr. Smith sih namanya? Kayaknya sih nama aslinya memang Mr. Smith kali ya. Oh enggak, di sini tetap namanya Horace kayaknya. Jadi itu ternyata cuma penyamaran, teman-teman. Ya, jadi Mr. Smith atau Horace itu adalah orang yang sama ternyata. Ya, terus ketahuan sama, oh ya di teman-teman di bukunya nggak ada si Buster ya, disensor. Oh itu jadi kucing kalau di buku teman-teman. Nah ini dia. Jadi kata-katanya adalah friends. Siapa yang udah nebak dari awal? Wih keren. Nah silakan teman-teman. Ini untuk game main-main teman-teman memecahkan kode ini ya, ada letters ini A B C D E F G I J K L M seterusnya ya. Ini teman-teman adalah caranya dibuat dicocokkan. Jadi contohnya seperti ini. Nanti teman-teman lanjutkan sendiri ya. Boleh untuk ini. Nah, ini yang logonya seperti ini adalah A. Kita tulis di sini A ya. Di bagian yang sini kan. Nah, yang logonya seperti ini apa ya? Huruf apa? Kita cari S. Nah, kita taruh di sini S. Oke. Dan seterusnya silakan lanjutkan. Jadi caranya seperti itu. Ini huruf T ya. Nah, ini tahu dari mana Mes ini huruf T? Nah, ini nih. Cocok kan sama ini? Iya. Silahkan lanjutin semuanya. Itu untuk games aja teman-teman ya. Nggak apa-apa. Ini bukan untuk
lesson. Ini just for fun, cuma untuk bersenang-senang. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi teman-teman ke selanjutnya. Wah, ini kita membaca. Seperti biasa ini teman-teman, kalau membaca itu untuk fun harusnya ya di sini. Jadi materinya sudah tadi doang tentang going to ya. Ini boleh dibaca, silahkan sendiri ya. Ini juga tentang seasons. Seasons itu apa namanya? Musim ya. And hemisphere itu maksudnya adalah hemisphere itu ngomongin bumi, garis apa itu? Ekuator ya, hemisphere. Jadi hemisphere itu semacam kutub ya. Oke. Jadi ini ternyata mempengaruhi musim. Ini nggak apa-apa, ini untuk bahan bacaan ringan aja. Materinya sudah selesai sampai yang going to tadi. Terima kasih teman-teman. Ini bisa dikerjakan sendiri ya. No problem. Mau ini materinya udah oke. Tinggal dipahami lagi nih, terutama yang grammarnya ya teman-teman ya. Nanti setelah ini silakan yang tadi sudah dikerjakan ditulis di buku Supermind masing-masing. Dan jangan lupa Miss akan kasih PR ya di quizzes ini. Please do your homework. Tapi karena hari Kamis nanti itu kita stop share dulu misalnya. Karena Kamis nanti itu udah tanggal 1, kita libur lagi, nanti next week pertemuan hari minggu depannya Miss Gilang akan minta jam tambahan ya, kecuali 3 Madinah. Kalau 3 Madinah nggak libur hari Selasa ya, kita tetap ada. Tapi yang untuk 3 lainnya karena tanggal 1-nya kita libur, tanggal merah lagi, berarti kita nggak bisa belajar lagi. Jadi Miss Gilang cari waktu lain, akan minta tambahan sama teman-teman. Jadi mungkin hari Senin atau Selasa ya. Jadi nanti Senin Selasa kita ulangan. Oke. Thank you for watching the video ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sudah mengerjakan Superminds-nya bersama Miss Gilang. Mohon maaf dan lahir batin selama 1 tahun ini kalau Miss Gilang ada salah-salah sama teman-teman ya. Thank you for today. See you nanti kita ulangan hari apa? Senin Selasa. Nanti jangan lupa kerjaan PR-nya untuk latihan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Don't forget your homework.